Halo guys, teman-teman Kepelpedia yang berada di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali pada channel YouTube Kepelpedia. Saya Adrian Mawardi, senang bisa bertemu kembali. Bagaimana keadaan teman-teman Kepelpedia di seluruh Indonesia? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai lukisan yang melegenda sepanjang masa, yakni Mona Lisa. 3 pertanyaan yang saya mau sampaikan, berikut dengan jawabannya yang akan saya beritahukan di akhir sesi di podcast ini. Pertama, kenapa lukisan Mona Lisa tersebut begitu hidup? Seolah-olah seperti mempunyai nyawa melalui pandangan matanya. Yang kedua, kenapa lukisan Mona Lisa tersebut berhubungan hanya dengan 2 negara, yakni Italia sebagai tempat pembuatannya dan Prancis sebagai tempat penyimpanan lukisan tersebut pada akhirnya. Ketiga, kenapa lukisan tersebut menjadi salah satu, bahkan satu-satunya lukisan yang paling terkenal atau melegenda pada saat ini, bahkan sepanjang masa? Sesuai janji saya, akan saya jawab pada sesi akhir podcast ini berdasarkan keilmuan saya. Tapi sebelumnya, saya akan sampaikan dulu mengenai asal-usul, sejarah, dan spesifikasi dari lukisan Mona Lisa ini, sebuah mahakarya yang dilukiskan oleh maestro legendaris dunia asal Italia, seorang Leonardo da Vinci. Mona Lisa tersebut sebenarnya penulisannya itu terpisah, Mona dan Lisa. Mona dalam bahasa Italia itu adalah singkatan dari kata Madonna yang mengandung makna atau arti seorang nyonya atau panggilan untuk nyonya. Sedangkan Lisa tersebut adalah sebuah nama yang sejatinya menjadi objek lukisan tersebut. Lukisan tersebut dibuat oleh seorang maestro seniman asal Italia, Leonardo da Vinci, sekitar abad ke-16. Lukisan minyak di atas kayu poplar atau populus yang berukuran 77 cm panjang dan 53 cm lebar atau 30 inch kali 21 inch. Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling penting, paling terkenal, dan paling melegenda di dunia ini sepanjang masa. Hanya sedikit karya seni lain yang bisa menjadi pusat perhatian studi. Hasil pengamatan benchmark dibandingkan mahakarya yang satu ini. Mona Lisa ini adalah lukisan berbentuk setengah badan yang menggambarkan lukisan wanita
dengan tatapannya yang menuju ke pengunjung, dengan ekspresi yang sering dideskripsikan orang-orang banyak sebagai suatu enigmatik atau misterius. Untuk asal-usul dan sejarahnya, sebenarnya lukisan Mona Lisa ini itu objeknya adalah seorang wanita yang bernama Lisa del Giocondo, lahir di kota Firenze, Italia pada tanggal 15 Juni 1479. Perempuan ini dikenal dengan nama lain, yakni Lisa Gerardini. Merupakan seorang anggota keluarga Gerardini di kota Firenze dan Toskana, Italia. Berdasarkan penelitian, Lisa del Giocondo meninggal pada saat berusia 71 tahun. Dikenal sebagai istri yang setia, beliau mendapatkan suatu surat yang romantis dari sang suami setelah meninggal. Para pakar juga mengungkapkan bahwa posisi tangan kanan seorang Lisa pada lukisan tersebut menunjukkan bahwa seorang Lisa adalah seorang sosok wanita yang setia terhadap pasangannya. Posisi tangan tersebut adalah posisi tangan kanan yang bertumpu di atas tangan kiri seorang Lisa dalam lukisan tersebut. Sesuai sejarah, para peneliti mengungkapkan bahwasannya Leonardo da Vinci itu adalah seorang yang tinggal bersebelahan atau bertetangga dengan Lisa del Giocondo tersebut di Italia. Dan lukisan tersebut adalah permintaan dari suami Lisa, seorang saudagar atau pedagang yang kaya raya di Italia yang meminta secara langsung kepada seorang Leonardo da Vinci untuk melukiskan istrinya Lisa del Giocondo sebagai hadiah perayaan kelahiran anak ketiga mereka yang bernama Andrea dan sebagai pajangan di rumah baru yang barusan mereka beli. Tetapi sejarah mencatat bahwasannya lukisan tersebut tidak pernah disampaikan atau diterima oleh pemesannya, yakni sepasang suami istri Francesco dan Lisa del Giocondo tersebut. Sebelum akhirnya lukisan tersebut menempati Museum Louvre, Paris, lukisan Mona Lisa tersebut dibawa oleh Leonardo da Vinci ke Prancis. Dan pada kala itu Raja Prancis Francois I yang melihat lukisan tersebut dan membuatnya tertarik, akhirnya membeli lukisan tersebut dengan harga 4.000 keping emas pada kala itu di abad ke-16. Dan sejak saat itulah lukisan tersebut menjadi milik sah dari Raja Prancis Francois I dan negara Prancis pada saat ini, sehingga disimpan di Museum Louvre, Paris, Prancis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama yang di awal disampaikan. Kenapa
lukisan Mona Lisa tersebut seolah-olah hidup dan seolah seperti seorang wanita yang memiliki nyawa dengan atau melalui pandangan matanya. Berdasarkan keilmuan saya, kata atau nama Mona Lisa tersebut memiliki kandungan huruf hidup atau vowel yang sangat dominan atau di atas standar rata-rata suatu nama, yakni 50%. Dalam nomologi, kandungan vowel yang kuat akan memberikan nyawa atau suatu kehidupan yang kuat terhadap nama tersebut, sehingga bisa hidup dengan lebih kuat dan bernilai. Terbukti lukisan Mona Lisa tersebut bisa hidup dan menghidupkan objek wanita di dalam lukisan tersebut, seolah-olah bernyawa melalui pandangan matanya. Satu lagi, Mona Lisa tersebut itu menerangkan simbol sesuatu hal yang bersifat sakral, pendidikan, pengetahuan, dan spiritual. Oleh sebab itulah lukisan Mona Lisa tersebut dijadikan objek perhatian, studi, maupun pengamatan oleh para peneliti dunia dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, lukisan Mona Lisa tersebut dibuat di Italia dan terakhir disimpan di Museum Louvre, Paris, Prancis. Kedua negara tersebut memiliki struktur nama yang harmonis dan sinkron dengan struktur nama Mona Lisa. Dan menurut saya, faktor tersebutlah yang menjadi dasar kuat kenapa lukisan Mona Lisa tersebut hanya berhubungan dengan dua negara tersebut di Eropa. Terakhir, kenapa lukisan tersebut dicintai, dikagumin, diidolakan, sehingga menjadi salah satu lukisan yang paling terkenal dan melegenda sepanjang masa. Sebagaimana di awal yang saya sampaikan, objek lukisan Mona Lisa ini adalah seorang wanita yang bernama Lisa del Giocondo. Sosok seorang wanita tersebut lahir pada tanggal yang mempunyai struktur pola nomor yang menerangkan simbol atau lambang dari Dewi Aphrodite. Sebuah simbol atau lambang yang menerangkan kekuatan, kecantikan, kekaguman, dan idola bagi banyak orang. Demikian podcast saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi yang positif dan bermanfaat buat kita semua. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada podcast kali ini adalah sebuah nama yang dilambangkan atau diterangkan oleh keberadaan dan kekuatan sebuah nomor dapat mempengaruhi dan menarik peristiwa yang berhubungan atau berkorelasi dengan arti atau makna dari nomor tersebut terhadap atau kepada si pemiliknya. Apabila berkenan, mohon like, subscribe, dan share ke teman-teman Kepelpedia yang lainnya. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan baik yang berikutnya.
Terima kasih. Salam Keppelpedia.